Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah. Tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Alqomah namanya. Masa demi masa berlalu, Alqomah nyaris tak bisa lagi menjalankan rutinitas ibadahnya. Sebab Alqomah dirundung sakit yang sangat dahsyat mencekam. Melihat suami tergeletak tak bisa bergerak, sang istri mengadu kepada Rasulullah perihal Alqomah. Melalui pesuruhnya, istri Alqomah menitip pesan kepada manusia agung. Ya Rasul, aku mengadu kepadamu perihal suamiku. Sesungguhnya ia sekarang dalam naza. Tanpa berlama-lama, Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqomah. Beliau bersabda, pergilah ke rumah Alqomah dan talqinlah. Ketiga sahabat Rasul itu pun pergi untuk bertandang ke rumah Alqomah. Sampai di rumah benar saja, ternyata Alqomah sudah dalam keadaan naza. Dengan segera mereka mentalkinnya. Alqomah yang tenar segala keahlian ibadahnya ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sontak saja mereka laporkan kejanggalan ini pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Alqomah masih mempunyai seorang ibu yang hampir dimakan usia karena sudah tua. Sampaikan kepada ibu Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan bersualah dengan Rasulullah, maka datanglah. Jika tidak, berdiamlah di tempat biar Rasulullah saja yang datang bertemu. Tatkala utusan sampai pada ibu Alqomah dan pesan Rasulullah disampaikan, dengan segala kearifan ibu Alqomah, aku yang lebih pantas untuk menghadap Rasulullah. Dia pun pergi dengan tongkat sebagai alat bantu. Ibu Alqomah mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqomah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu bagaimana sikapmu padanya? Ibu Alqomah menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqomah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku. Ibu Alqomah menyahut, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Rasul menjawab, saya akan bakar Alqomah hidup-hidup. Ibu Alqomah berkata, wahai Rasulullah, dia Alqomah anakku, aku tak sampai hati melihatnya dibakar. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqomah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih abadi. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuni Alqomah, maka ridhoilah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekah Alqomah tidak akan memberi manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Lalu ibu Alqomah berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho kepada anakku Alqomah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, jenguklah Alqomah dan lihatlah,
apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin Ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku. Bilal pun berangkat, ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan Ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridha Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.